Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, kembali malam hari ini kita mengkaji tafsir surat Al-Waqi'ah dari kitab tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala sampai pada ayat ke 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Sebelum ayat 22 ini, di pertemuan yang lalu telah kita ulas tentang nikmat-nikmat yang didapat oleh penduduk surga, ya, seperti dipan-dipan yang indah, ranjang-ranjang yang indah, kemudian mereka santai di atasnya, berhadap-hadapan, bercerita. Kemudian ada anak-anak, para pemuda yang membawa minuman-minuman. Mereka berkeliling kepada penduduk jannah, ya, membawa gelas-gelas kup, itu gelas tanpa telinga, nih telinga ya, ini pegangan telinga kan ada gelas kita, itu namanya kup. Taib. Kemudian ada juga abarik, ceret-ceret yang indah. Kemudian kaas, gelas-gelas, piala dengan hias-hiasan piala itu kan bentuknya macam-macam indah begitu, tapi nggak seperti piala di dunia. Pokoknya indahnya itu nggak kebayang. Kemudian mereka mendapatkan khamar, ya, khamar yang lezat. Khamar di jannah beda dengan khamar di dunia. Khamar yang di dunia bikin pusing, bikin mabok, bikin muntah, bikin ngompol, bikin sakit perut. Itu 4 ya sebutkan. Tapi di jannah nggak ada itu semua. Allah mengatakan la yusadda'una anha wa la yunsifun. Mereka minum khamar itu enggak pusing, ya, mereka enggak mabok, wala yunsifun, dan enggak hilang akal mereka. Taib. Kemudian buah-buahan yang bebas mereka pilih apa saja. Taib. Kemudian daging burung yang mereka inginkan. Nah, berikutnya adalah wahurun ain. Wahurun ain di jannah penduduknya diberi pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bidadari-bidadari itu yang menjadi istri-istri mereka. Itu sah loh ya, resmi.
Iya, Allah Subhanahu wa taala yang kasih. Resmi. Taib. Dan bidadari-bidadari itu diberikan kepada misalnya si A, dia nggak akan kepada si B. Si B yang lain lagi, si C yang lain lagi. Khusus. Gitu. Wa hurun 'ain. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan tentang bidadari-bidadari tersebut, ka'amtsalil lu'lu'il maknun. Mereka seperti permata yang indah. Ya, intan berlian yang terjaga, tersembunyi, disimpan, simpanan. Ya. Enggak pernah tersentuh oleh makhluk apapun. Ya. Jin maupun manusia, enggak pernah. Memang mereka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita apa? Dipingit ya. Dipingit, benar-benar dipingit. Disiapkan untuk penduduk jannah. Taib, sangat indah. Dan mereka ini sangat sayang kepada suami mereka. Sangat sayang kepada suami mereka di jannah. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, semua itu jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang dahulu mereka kerjakan ketika di dunia. Apa yang dikerjakan? Kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintah jalan, dilarang berhenti. Halal dinikmati, haram dijauhi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yasma'una fiha lagwaw wala ta'thima. Di jannah mereka tidak mendengar ucapan yang sia-sia dan kata-kata yang penuh dosa, caci maki, umpatan, enggak ada sama sekali. Kata-kata buruk itu enggak terdengar. Ya. Bagi orang yang baik jamaah, kadang-kadang terdengar kata-kata buruk itu sudah nggak enak. Dia orang baik, nggak pernah dengar kata-kata buruk nih. Begitu masuk misalnya entah ke kerumunan, entah itu di terminal kah, entah itu di mall atau apa segala macam, tiba-tiba terdengar kata-kata buruk, itu sudah bikin resah hati. Ya. Orang yang baik begitu. Mereka nggak mau, mereka nggak betah mendengar kata-kata buruk. Itu orang-orang yang baik yang menjaga telinganya. Taib. Nah, ini penduduk jannah itu enggak akan terdengar oleh mereka kata-kata yang sia-sia, caci maki, umpatan yang buruk-buruk itu enggak ada. Illa qilan salaman salama. Yang didengar adalah selamat, selamat gitu. Selamat ya, selamat ya. Ucapan-ucapan yang menggembirakan. Ya, sambutan yang menggembirakan. Allahu Akbar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi masing-masing mereka saling mengucapkan selamat, karena itu adalah kebahagiaan yang hakiki, yang sungguhnya. Ya, bukan kebahagiaan yang semu. Karena seorang berhasil masuk surga itu adalah kemenangan yang sungguhnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia menang. Dia betul-betul beruntung, dia betul-betul menang. Itu kemenangan yang sungguhnya, kebahagiaan yang sungguhnya. Sebab itu mereka yang masuk ke jannah ucapannya selamat, selamat, selamat. Kalau di kita kebahagiaan itu ada, tapi bukan kebahagiaan yang kekal, hakiki. Entah misalnya sukses dalam ujian, diterima sebagai pegawai, menang dalam perlombaan, ada kebahagiaan itu, ya kan? Tapi ya udah sebentar aja, selesai setelah itu. Tapi di jannah bahagiaan yang
terus menerus, nggak ada berhentinya. Bayangkannya nggak ada berhentinya, makanya nggak kebayang kalau hidup di dunia tuh membayangkan kebahagiaan di jannah nggak mungkin, karena nggak kebayang. Bahagia di dunia udah sebentar aja udah selesai, seperti yang saya katakan tadi kan. Termasuk juga bahagia misalnya baru menikah, bahagia, tapi setelah itu menghadapi apa? Kehidupan rumah tangga, ya nggak terus-terusan bahagia kan, karena pasti akan ada liku-liku dan dinamika dalam kehidupan. Nah, gitu. Di jannah nggak begitu. Di jannah itu senangnya luar biasa. Ya. Dan diberi istri oleh Allah Subhanahu wa taala itu enggak satu. Pas masuk jannah aja kata Nabi SAW dalam hadis sahih itu 2, langsung dikasih 2. Hadis sahih. Sementara di jannah, di kemah-kemah yang luas diberi lagi, dan enggak ada cemburu-cemburu. Enggak ada cemburu-cemburu jamaah kayak di dunia ini gitu kan, enggak ada. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semua senang, bahagia. Ya, satu sama lainnya. Dan diceritakan di dalam ayat-ayat maupun hadis-hadis, ya, pasangan bagi kaum pria. Mungkin ada yang bertanya, kalau kaum wanitanya masuk surga dan dia nggak punya pasangan, terus dikasih pasangan nggak? Gitu kan? Taib. Nabi SAW mengatakan, laisa fil jannati azbun. Di jannah itu nggak ada yang sendiri, nggak ada yang sendiri. Baik, nggak ada yang sendiri. Jadi mesti dikasih pasangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang ke-27, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. لما ذكر تعالى مآل as-sabiqina wa hum al-muqarrabun atafa alaihim bi dzikri ashabil yamin. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tempat kembalinya orang-orang yang terdepan, ya, yaitu al-muqarrabun, itu orang-orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, golongan para nabi, ya, taib, wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ashabul yamin, itu golongan kanan. Ini juga penduduk surga tapi beda level. Kalau yang sebelumnya itu level yang tertinggi. Nah, ini ashabul yamin, golongan kanan di bawah itu. Karena memang jannah itu bertingkat-tingkat, berlevel-level. Karena keimanan manusia juga bertingkat. Keimanan manusia juga bertingkat. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwa penduduk surga yang paling rendah tingkatannya itu mendapatkan dunia seisinya ini. Dunia seisinya kita tahu ini bumi kita nih,
dunia seisinya punya dia. Nih, bumi ini punya dia seorang. Terus 10 kali lipatnya. Itu penduduk surga yang paling rendah. Bumi ini sepenuhnya dikali 10. Itu untuk dia. Baik. Nggak kebayang bagi mereka yang levelnya lebih tinggi lagi. Di antara penduduk surga yang paling rendah itu adalah al-jahannamiyun, mantan penduduk jahanam, yaitu muslim yang pendosa, belum sempat tobat dari dosanya, tapi dosa selain kesyirikan. Ya, orang itu mati sebagai muslim muwahhid, yaitu orang yang bertauhid, tidak pernah berbuat syirik, tapi punya dosa, mencuri, berzina, konsumsi khamar, dan belum tobat. Orang seperti ini kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mau ampuni, diampuni langsung masuk surga. Jika Allah mau, maka dihukum dulu di neraka. Dan hukumannya bersifat sementara, berbeda dengan nerakanya orang-orang kafir, mereka kekal. Dalam hadis riwayat Muslim pernah kita juga sampaikan, begitu masuk neraka fayumituhum imatah, langsung dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibakar sampai gosong, kemudian dientas. Ketika dientas itu tanda kenalnya adalah bekas sujud. Artinya walaupun dia pendosa, tapi dia nggak tinggalin sholat. Ya, karena sholat itu pembeda antara muslim dengan kafir. Jadi memang Allah perintahkan kepada para malaikat untuk mengambil mereka dengan tanda kenal bekas sholat. Jangan diremehin bekas sholat. Dan bekas sholat itu bukan berarti dahi gosong, bukan ya. Karena kalau bikin dahi gosong gampang aja, gampang, sebentar juga bisa. Kalau sujudnya itu tumpuannya di dahi gitu, tumpuan berat tubuhnya ke dahi, cepet gosong tuh. Padahal kan ada fungsi tangan untuk menahan berat tubuh gitu kan. Nempel sih nempel, tapi enggak dijadikan sebagai tumpuan utama. Kalau dahi jadi tumpuan utama, bentar aja gosong. Tapi bukan itu yang menjadi tanda. Baik. Jadi bekas sholat itu tidak dimakan api, terus dicelupkan ke dalam air atau sungai kehidupan, dia tumbuh seperti tumbuhnya tanaman, kemudian dia dimasukkan ke surga. Itulah al-jahannamiyun. Ya. Tapi kalau orang itu mati musyrik, nggak tobat, ya, dia menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, dia minta pada Allah, minta juga pada selain Allah, main dukun, ya, main sihir dan sebagainya, musyrik, minta kepada kuburan keramat, batu keramat, pohon keramat, nggak tobat sampai mati, kekal di neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, karena itu adalah kejahatan besar. Menduakan Allah itu kejahatan besar. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kejahatan besar karena hukumannya keras. Allah nggak akan ampuni. Tapi kalau orang itu tobat sebelum mati, ya pasti diampuni. Yang kita bicara ini kan kalau dia mati dalam keadaan begitu. Berbeda dengan orang yang mati, dia bertauhid, tapi ada dosa lain nih, tapi di bawah level apa? Syirik. Seperti tadi mencuri, khamr, zina, belum sempat tobat. Nah, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan al-jahannamiyun, mantan penduduk jahanam yang mendapatkan bagian jannah itu seperti bumi seisinya 10 kali. Orang-orang bertakwa, ashabul yamin, gede lagi jamaah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah untuk meraih ampunan Tuhan dan bersegeralah untuk mendapatkan jannah yang luasnya antara langit dan bumi. Luas sekali. Jemaah, kita ngelihat ke angkasa itu ada bintang kelap-kelip ya di malam hari. Ternyata kalau diteropong itu bisa saja planet yang jauh misalnya, atau bahkan bintang. Bintang seperti matahari kan bintang juga. Ada tata surya juga. Ya, kemudian ternyata ada gugusan bintang yang disebut dengan galaksi. Ya,
Ada juga gugusan galaksi yang disebut dengan universe. Nah, itu puncak pengetahuan manusia sampai di situ aja tuh. Sekarang ya, sampai detik ini. Tapi mereka masih memperkirakan ada lagi multiverse. Jadi kalau kita lihat kelap-kelip itu di langit, itu baru langit dunia level 1. Karena Allah mengatakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang, kelap-kelip. Kan luas sekali, itu baru level 1 loh. Nanti ada level 2, level 3 sampai level 7. Jannah luar biasa coba. Yang disiapkan uiddat lil muttaqin. Disiapkan tuh orang-orang yang bertakwa. Takwa itu yang menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, tadi yang dibicarakan adalah ashabul yamin, golongan kanan nih. Ashabul yamin. Taib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa ashabul yamin mal ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Dan golongan kanan. Apa itu golongan kanan? Ya. Taib. Mahaluhum wa kaifa ma'aluhum. Bagaimana keadaan mereka, bagaimana tempat kembali mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tafsirkan sendiri dengan firman-Nya, fi sidrim makhdud. Ya, fi sidr. Sidr itu pohon bidara. Pohon bidara itu ada durinya. Tapi di jannah enggak ada durinya. Enggak ada durinya. Baik. Begitu tafsiran dari Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid dan selainnya. Walladzi la syauka fih. Ibnu Abbas juga menafsirkan yaitu pohon yang dipenuhi dengan buah-buahan. Qatadah mengatakan kunna nuhadditsu annahul muqar alladzi la syauka fih. Adh-dhahir anna al-murad hada wa hada. Ya. Dan sepertinya bisa saja yang ini, bisa saja yang itu. Yang pasti itu pohon bagus. Jannah secara bahasa itu artinya kebun. Ya, kebun-kebun yang indah. Makanya kalau orang Arab tuh kesini tuh ngelihat puncak itu jannatud dunia katanya. Surga dunia. Itu aja yang udah ngelihat indahnya begitu ya. Tapi walaupun indah jamaah, emang dikira aman gitu. Seperti di jannah nanti di akhirat. Masih ada cacing, masih ada ulet, masih ada ular, masih ada apa binatang-binatang serangga apa kemudian yang berbahaya juga. Walaupun kelihatan dari jauh hijau kan. Tapi belum tentu kan aman. Tapi kalau di akhirat, di jannah sungguhnya benar-benar hijau, ya, indah dan nggak ada bahaya sedikit pun. Nggak ada bahaya sedikit pun. Itulah jannah yang ada di akhirat. Kebun-kebun. Nah, ini bentuk jannah ashabul yamin fi sidrim makhdud. Baik. Di pohon-pohon yang banyak sekali buah-buahan, enggak ada durinya. Ya, wa fihi thamar al-katsir alladhi qad athqala aslah. Banyak sekali buah-buahan yang rimbun luar biasa. Sampai-sampai pokoknya itu enggak kelihatan, pokok pohon ya. Itu nggak kelihatan, saking banyaknya, luar biasa. Baik. Bahkan ketika penduduk jannah itu menginginkan buah, itu rantingnya yang datang. Ya, qutufuha daniyah kata Allah dalam Al-Qur'an. Jadi buah yang dipetik itu yang datang. Dia lagi kan duduk di atas ranjang sambil tiduran gitu kan ya, santai gitu. Pengen buah apa ya? Datang buahnya. Nggak perlu naik pohon apa nggak. Indah banget jannah ya. Nggak kebayang kan? Nggak kebayang. Indah sekali. Seperti apanya nggak kebayang. Allahu Akbar. Dari Sulaim bin Amir, beliau mengatakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulun innallaha la yanfa'una bil a'rabi wa masailihim. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada Arab-Arab Badui ini dan pertanyaan-pertanyaan mereka yang to the point. Kalau orang-orang Badui kan begitu.
Mereka nggak malu-malu kalau nanya sama Rasulullah SAW. Ya, makanya para sahabat tuh seneng kalau mereka masih ada rasa segan, rasa malu gitu kan. Makanya ketika ada badui-badui itu di majelis, mereka seneng. Pasti orang-orang itu kan bertanya kepada Nabi SAW tanpa malu-malu. Gitu. Pernah suatu ketika mereka tanya, afil jannati hisan, di jannah ada kuda enggak wahai Rasulullah? Dia suka kuda. Nabi bilang apa? Ada gitu. Ada lagi yang nanya nih, ya Rasulullah, afil jannah ibil, di surga ada onta enggak? Nabi bilang ada. Terus Nabi bilang, semua yang kalian inginkan ada di jannah. Itu jemaah. Tapi kalau disebut kata kuda, onta, anggur, ya delima, apalagi banyak lah ya. Taib. Kira-kira seperti yang kita lihat nggak? Kalau kita ke kebun binatang Keragunan itu ada kuda, ada onta kan? Di jannah kayak gitu nggak? Enggak. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, kalau ada penyebutan tentang tanaman, buah-buahan ataupun binatang, ya, di jannah itu hanya kesamaan nama saja, hakikatnya beda. Nah kita manusianya aja beda jemaah, nggak ada yang setinggi kita ini, nggak ada. Karena Nabi mengabarkan setiap yang masuk surga itu tingginya seperti Adam alaihissalam, 60 hasta, 30 meter. Berubah semua berubah. 30 meter atau tepatnya 27 point something. Kemudian lebarnya 7 hasta, 3,5 meter. Proporsional lah. Tinggi, menjulang. Nah kalau misalnya kudanya seperti yang di kebun binatang, ya penyet lah, nggak kuat. Manusianya segede itu, ya kan, gede banget. Anggurnya seperti yang di warung buah, toko buah, ya enggak. Itu hanya kesamaan nama saja, hakikatnya beda dan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apanya. Yang pasti kata Nabi SAW, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Ini lebih luas lagi ya. Kalau mata jangkauannya itu pendek dibandingkan dengan pendengaran, kan begitu ya. Taib. Jadi apa yang dilihat dengan apa yang didengar lebih luas yang didengar. Oke. Dan apa yang didetikkan di dalam hati lebih luas lagi. Karena ketika seorang diminta coba lamunin deh sesuatu yang paling indah, itu jauh di atas apa yang dilihat dan apa yang didengar. Seorang suruh lamunin sesuatu yang paling indah, jannah di atas itu semua. Jemaah, itu luar biasa. Dan kita sementara di dunia ini mampir, nggak lama. Dan lagi kita gantian mati. Setiap kita mati pindah alam. Karena memang begitu siklusnya. Ya kan? Yang dulu pernah bersama kita 1-2 tahun yang lalu di masjid ini, terus kemudian ya waktunya jalan-jalan, udah selesai masanya di dunia, tinggal dibalas karena batas akhirnya itu adalah kematian. Makanya Allah mengatakan wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai mati. Batasnya mati, setelah mati nggak ada ibadah. Jadi kalau ada orang yang ngomong di alam kubur ada yang ibadah, itu hoax, itu bohong. Ya, khurafat itu ya hoax itu kalau bahasa kita sekarang ya. Ngibul aja tuh, nggak ada. Karena batas ibadah sampai mati, setelah itu dibalas. Baik, coba sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, supaya kita mendapatkan apa yang indah-indah tadi jamaah, ya waktunya sekarang ini. Gimana caranya? Ya mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beramal saleh. Dan cara terbaik, jangan tinggalkan kewajiban. Karena ketika hamba itu menjalankan kewajiban, itu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabbu ilaih mimma iftaratuhu alaih.
dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia mengerjakan apa yang aku perintahkan. Sholat 5 waktu misalnya, itu cara mendekatkan diri terbaik kepada Allah. Sholat 5 waktu itu bukan rutinitas belaka aja, mah ini ibadah luar biasa ini. Maka itu harus dihadirkan di dalam hati, ini aku sedang mendekat kepada Tuhan. Caranya ya sholat 5 waktu ini, itu harus dihadirkan, bukan hanya sekedar rutinitas belaka begitu, enggak, harus diyakinkan di dalam hati, sehingga dalam sholatnya fokus gitu. Ya, aku harus melakukan yang terbaik dong gitu, karena ini cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu, ya kan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, cuman itu caranya. Dan setelah itu udah kita pindah alam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup di bumi pasti akan mati. Itu sudah menjadi keniscayaan, jemaah. Dan mati itu bukan berarti pergi selamanya, enggak, nungguin. Karena semua itu pasti akan bareng dibangkitkan nanti. Nungguin di alam barzakh. Ya. Nungguin di alam, sudah ada pembalasan di situ. Makanya ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Yang baik mendapatkan nikmat kubur, yang jelek mendapatkan siksa kubur. Sudah dibalas, tapi pembalasan sempurnanya nanti di akhirat. Seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surga dan neraka dan tentang penduduk-penduduknya. Ya pasti kita pingin, Allah Subhanahu wa taala motivasi hambanya supaya kepingin keindahan-keindahan itu. Ini bukan hanya sekedar cerita, tapi memang ini beneran, ini pasti gitu. Supaya dapat itu tadi, maka beramal, amal soleh. Nggak ada cara lain gitu. Amal soleh pun jemaah, kalau dilihat kita compang-camping, banyak kurangnya. Ya, jangankan amalan kita, amalan Nabi Muhammad SAW pun dibarter dengan jannah, itu nggak cukup. Saking mahalnya jannah. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah bahwa dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwa dagangan Allah adalah jannah, mahal. Nanti kita lanjutkan adzan dulu ya. Barakallahu fiik. Tadi terakhir mana? Tadi ngomong apa saya terakhir tadi sebelum adzan? Oh iya, surga mahal. Oke. Taib, hadis Nabi SAW, jannah itu mahal. Ya kan tadi kita ngomong nih, supaya mendapatkan jannah dengan cara apa? Ya amal. Tapi perlu diketahui bahwa semata amalan itu nggak bisa nebus jannah, karena jannah itu mahal. Jangankan amalan kita, amalan Nabi saja itu nggak bisa dipakai barter jannah. Nabi pernah mengatakan gini, la yadkhula ahadun al-jannata bi amalihi. Sekali-kali tidak ada seorang pun yang masuk surga semata dengan amalannya. Nabi bilang tidak ada seorang pun. Ya. Tidak ada seorang pun. Nah, terus ada sahabat nanya, "Wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan Anda?" Berarti Anda termasuk dong, karena kalimatnya kan tidak ada seorang pun. Terus Nabi bilang apa? Iya, wala ana, termasuk saya. Bayangin jemaah, tidak ada seorang pun yang masuk surga semata amalannya. Artinya ini amalan saya, mana surganya? Barter kan? Kan Allah Subhanahu wa taala pakai diksi dagangan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, maukah aku tunjukkan pada kalian perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih? Bla 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 dan seterusnya ya. Itu kan dagang. Oke. Nah, tapi ketika hamba beramal, terus ini amalan saya, mana jannahnya? Gitu. Nggak bisa. Karena mahal banget. Sampai amalan Nabi Muhammad SAW pun nggak bisa dibarter dengan jannah. Saking mahalnya. Subhanallah. Tapi beliau dijamin masuk surga. Ya. Kemudian beliau mengatakan illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Hanya saja aku dijamin masuk surga itu karena rahmat Allah dan keutamaannya. Jadi beliau saja dimasuk surga dengan rahmat Allah.
Bukan semata amalan beliau. Sekarang ada orang nih merasa saya sudah banyak amalnya. Amalan Anda dibandingkan dengan amalan Rasulullah, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau amalan Rasulullah aja nggak bisa ditandingi, sementara amalan beliau aja nggak bisa dibarter dengan jannah karena saking mahalnya jannah, apalagi amalan Anda atau amalan kita. Jadi maksudnya kita beramal itu untuk apa? Supaya disayang sama Allah, itu poinnya. Untuk mendapatkan jannah tadi, ya kita beramal, compang-camping lah gitu ya, kurang-kurang lah gitu. Jangankan kita, malaikat aja ketika datang hari kiamat, padahal mereka diciptakan untuk menghamba kepada Allah, malaikat loh, ibadah terus. Ketika datang hari kiamat, Allahumma ma'abadnaka haqqa ibadatik, wahai Tuhan, kami belum sempurna dalam beribadah kepadamu. Itu malaikat, apalagi kita. Oke? Ini mengajarkan kita apa jemaah? Tawadhu, rendah hati akhirnya. Nggak mungkin kita bisa menandingi Rasulullah SAW dalam amalan. Artinya ya jangan sombong, jangan congkak, rendah hati. Itu maksudnya. Dengan amalan itulah kemudian kita berharap disayang sama Tuhan, disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang itulah kita berharap dimasukkan ke jannah. Jadi seluruh yang masuk surga itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan kasih sayang Allah, ya amal tadi. Gitu loh jemaah. Yang tinggalin amalan. Ya makanya sampai ada seorang badui pun pernah nanya, apa kewajiban saya sebagai muslim? Gitu kan? Sholat 5 waktu, apalagi sebutkanlah rukun Islam. Terus kata dia, aku nggak akan nambahi lagi, aku cukupkan itu aja, ya, dan nggak ku kurangi. Amalan-amalan yang lain nggak dilakuin sama dia, udah itu aja katanya. Terus dia pergi. Kata Rasulullah SAW, kalau dia jujur, benar tuh seperti yang diomongin, dia pasti masuk surga. Subhanallah. Maksudnya keislaman orang itu, masing-masing orang tuh bertingkat, beda-beda. Makanya jannah yang disiapkan juga beda-beda. Oke? Dan jannah itu didapat dengan amal. Amal itu dilakukan supaya disayang sama Allah. Dengan kasih sayang itulah kita dimasukkan dan berharap dimasukkan ke dalam surga. Begitu jamaah. Dan itu waktunya nggak lama. Nggak lama. Sebentar kok, kita semua bentar. Entar lagi kita pasti akan pergi. Dan poinnya adalah husnul khatimah, seperti nama masjid ini ya, husnul khatimah. Jadi harapannya itu ingat terus di masjid husnul khatimah. Ya supaya di penghujungnya itu baik, karena kita kan nggak tahu bagaimana akhir kehidupan. Karena Rasulullah bilang innamal a'mal bil khawatim, amalan itu dilihat dari ujungnya. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan apa? Husnul khatimah, baik di penghujungnya. Karena nggak sedikit juga ada orang yang baik seperti cerita Rasulullah SAW, sampai orang lain menilai bahwa dia dengan jannah itu cuma sehasta aja, saking baiknya dia menurut pandangan orang. Tapi kita kan nggak tahu isi hatinya, apakah itu pencitraan atau tulus, nggak tahu kita kan. Karena manusia hanya menilai apa? Secara lahiriah. Begitu kata Nabi Yusuf. Benar, ternyata mau mati dia berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mati. Berarti su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Makanya kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan apa? Husnul khatimah. Nah, balik kita ke cerita Badui tadi ya. Makanya sahabat itu kan seneng. Nah, ini Badui ini ngomongnya gini nih. Aqbala a'rabiyyu yauman. Aqbala a'rabiyyun yauman. Suatu hari ada Arab dusun datang. Faqala ya Rasulullah, dzakarallahu fil jannah syajaratan tu'dhi sahibaha. Lucu ya. Nah, ini kan nalarnya Badui gitu ya. Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang jannah. Di situ ada pohon yang menyakiti penghuninya, penghuni jannah. Nah, kagetlah Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, mahi, apa itu? Pohon apa itu? Qala sidr. Itu pohon sidr, itu pohon bidara. Ya kalau kita cek pohon bidara itu memang berduri, jemaah. Kalau cek kita pohon bidara itu semuanya berduri di dunia. Ya. Pohon bidara. Baik.
Terus fa inna lahu syaukan mu'diyan. Wahai Rasulullah, pohon bidara itu kan punya duri-duri yang menyakitkan. Ya, karena yang dilihat Badui ya yang dekat dengan dia lah ya, tumbuhan-tumbuhan padang pasir kan begitu, sider-sider, tumbuhan liar gitu. Oke? Faqala Rasulullah SAW. Nah, di sini Rasulullah menjelaskan, kalau disebut sider kan hanya sekedar nama, namanya boleh sama tapi hakikatnya beda. Sider yang di jannah, kata Rasulullah, alaihissallahu yaqul, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman fi sidrim makhdud. Makhdud, sider yang dicopoti durinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sider, iya sider, tapi udah nggak ada durinya. Kan beda tadi, kayak onta, kayak kuda, kayak buah-buahan, beda. Fi sidrim makhdud, makhdud artinya udah nggak ada durinya lagi. Oke? Taib. Khadadallahu syaukah. Allah Subhanahu wa taala sudah ya menghilangkan durinya. Faja'ala makana kulli syaukatin thamrah. Dan Allah ganti, kan kalau kita lihat pohon sider bidara itu kan ada duri 1, 2, 3, durinya diganti dengan apa? Di setiap duri itu, tempat duri itu diganti dengan buah. Seperti apa kita nggak tahu, tapi ini kan hanya gambaran global gitu aja kan ya. Seperti apanya kita nggak akan tahu. Baik. Tapi Nabi ngabarin nih, mulai detail sedikit gitu ya. Terus minha samratun. Baik. Fa innaha latumbitu samaran. Jadi tempat duri tadi itu menumbuhkan buah-buahan. Tafattaqas samaratu minha anisnin wa sab'ina launan min ta'amin. Dari satu tempat tadi duri itu berkembang menjadi 72 buah yang berbeda warna. 72 buah yang berbeda warna, nggak pernah ada itu. Indah banget, dari warnanya aja indah. 72 loh, setiap tadi tempat duri tadi, padahal durinya kan banyak tuh. Subhanallah. Itu kata Rasulullah SAW. Taib, fiha sab'una launan ya min ta'am. Rasa juga beda, warna, rasa juga beda. Bayangin aja ya, karena kita nggak bakal bisa ketemu tuh. Tapi dari informasi sedikit aja itu sudah luar biasa indahnya. Dan sidernya bukan sider seperti di dunia, gede kan, manusianya aja gede. Ya, ganti duri, tempat satu duri itu dengan 72 buah yang berbeda warna dan rasa, itu gede. Masya Allah ya. Nah, itu untuk ashabul yamin, golongan kanan nih, golongan kanan. Ya, di bawah al-muqarrabun, di bawah levelnya para nabi, ashabul yamin. Ya, kita berharap ya ashabul yamin, walaupun Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk minta itu nggak tanggung-tanggung, minta al-firdausul a'la. Kan Nabi bilang begitu ya. Padahal kan firdaus a'la buat siapa? Buat Nabi Muhammad, tapi beliau memerintahkan kita minta yang itu, jangan tanggung gitu maksudnya jemaah. Di situ kita dilatih tuh keyakinan kita tuh. Masa iya ya, masa iya, jangan masa iya. Memang disuruh kok, ya udah lakuin gitu. Itu caranya jemaah. Kan kadang orang sudah ya udah gampang duluan, kan udah tahu tuh itu tempat kan bagi Nabi Muhammad SAW. Kok masih diminta juga? Ya minta aja. Memang disuruhnya begitu. Nabi juga pernah nih bicara nih. Ini tentang motivasi ya. Kata beliau, seandainya besok nih hari kiamat, pasti besok nih hari kiamat. Beliau pakai pengandian. Besok nih hari kiamat. Terus sekarang kamu bisa tanam. Gimana logika kalau bicara logika? Tanaman kan butuh waktu, butuh ini. Itu manusia kan begitu. Loh, disuruh tanam aja udah, gitu aja. Kan begitu jemaah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Bahkan jemaah, bahkan dalam hadis yang sahih juga, ketika seorang enggak diberi anak di dunia dan dia bersabar.
dan dia bersabar. Itu nanti pasangan tuh kalau memang sama-sama soleh solehah dimasukkan ke surga, dikasih anak tumbuhnya cepat sekali, dan dia merasakan sebagai seorang ibu dan ayah terhadap anak itu cepat. Dan Allah Maha Kuasa untuk membuat begitu, ya kan? Makanya ketika Nabi perintah jalan kayak tadi tuh, besok kiamat, sekarang bisa tanam gitu kan. Udah nggak pakai nih logika manusia lemah jemaah. Lemah. Subhanallah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, banyak sekali hal-hal yang memang nggak bisa ditangkap oleh nalar manusia karena saking jauhnya, lemahnya kita dan jauhnya jangkauan tersebut. Ya kita iman aja kalau sudah begitu, karena yang ngomong siapa? Rasulullah SAW, ucapannya pasti benar gitu. Itu untuk memotivasi kita. Contoh lagi, ini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Bunda Maria atau Bunda Maryam ketika hamil tua mengandung Isa alaihissalam. Beliau bersandar di kurma itu palem-paleman, kita tahulah semua. Di atas itu ada buah-buahnya situ. Lapar pengen makan, gampang sebenarnya bagi Allah, langsung turunin dari langit kan bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk berusaha. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah, tendang tuh pangkal kurma jemaah. Tu sakit alaiki rutaban janiyah, maka akan berguguran tuh rutop-rutop yang lezat. Kita nih tendang pangkal kurma, tendang pohon palem, jatuh nggak buahnya kira-kira jemaah? Kita nih laki-laki jemaah, itu wanita sedang hamil tua, lemah. Poinnya apa jemaah? Usaha. Walaupun secara matematis nggak masuk tuh, karena yang dinilai adalah usahanya itu. Hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tulus minta, pasti dikasih. Nggak males, nggak boleh males, nggak boleh, tetap usaha. Karena yang dinilai itu dari usahanya itu. Nah, disitulah ketawakalan jemaah. Muslim tawakalnya kuat, dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun ya, minta dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Saya sambung sedikit ya. Saya sambung dikit aja. Jemaah, ada tuh makta, klip gitu. Bener-bener deh, dia di dekat Ka'bah, dia minta pada Allah, Allahumma fulus. Itu yang diminta. Sebelahnya ngomong apa? Minta jannah. Iyalah, aku minta jannah juga, tapi aku juga butuh fulus. Ya Allah, fulus. Tahu nggak jemaah? Jadi konglomerat setelah itu. Jadi Allah kasih. Beneran itu kisah. Dan setelah datang beberapa tahun berikutnya, dia berubah keadaannya. Subhanallah. Poinnya adalah keyakinan tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah itu tergantung dari prasangka hambanya. Bagaimana hamba berprasangka kepada Allah, begitulah balasan. Makanya kalau minta kepada Allah, mintalah dengan penuh keyakinan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah dengan penuh keyakinan, pasti dikabulkan. Misalnya nih, belum punya rumah nih, ya Allah berikan rumah kepadaku ya Allah, masih ngontrak nih ya Allah misalnya. Terus dia pikir, rumah kan mahal juga ya, masa iya sih? Itu sudah merendahkan Allah, seakan-akan Allah nggak kuasa untuk mengasih permintaannya. Itu jemaah, itu perasaan kan? Apa iya ya? Itu sudah meragukan kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal yang diminta apa? Yakin pasti dikabulkan. Itulah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Jemaah, betul itu. Dan saya pernah praktekin. Ya, waktu itu Ramadan tahun 2013, lagi itikaf di Masjidil Haram ceritanya. Terus saya tuh pengen ibu dan istri saya itu haji tahun itu juga barengan sama saya. Padahal belum pernah setor, paspor aja nggak ada tuh. Tapi saya minta, ya Allah Engkau Maha Kuasa ya Allah, pasti bisa. Ya, pasti bisa. Padahal antara Syawal, kan saya pulang Syawal itu. Syawal saya masih di sana waktu itu. Terus dengan bulan haji itu kan paling sebulan setengah atau 2 bulan kan ya. Oke lah, singkat cerita, sampailah di Indonesia
aktivitas biasa. Ini hari Jumat, biasanya saya khutbah kan. Nah, khutbahnya waktu itu di Menara Imperium di situ, dekat KPK itu. Ada gedung tinggi kan. Nah, di situ ada agen tunggal Saudi Airlines. Saya khutbah di situ. Ada kenalan juga teman kawan, ngobrol lah di situ. Tiba-tiba saya dibilang gini, ada teman saya nih, managing director Saudi Airlines Southeast Asia gitu, pengen ketemu gitu. Padahal saya hanya mampir aja. Setelah itu ketemu, ngobrol di situ. Singkat-singkat cerita, karena saya pernah di Saudi juga, seneng lah dia. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, kamu pengen apa? Wah kan? Coba tuh. Terus saya bilang gini, aku pengen aku bisa haji sama ibu dan istriku. Jadi jemaah, mana paspornya? Nggak punya paspor. Ya sudah, kasih nama aja, kasih nama, langsung didaftarin. Jadi ini pengalaman pribadi, jadi saya berbagi gitu loh, berbagi. Kalau mau minta sungguh-sungguh pasti dikasih gitu loh. Poinnya di situ. Poinnya di situ. Hah? Asal tulus, asal yakin. Yakin penuh, jangan ada keraguan sedikit pun. Karena Allah tergantung dari prasangka hambanya. Itu pernyataan Allah sendiri dalam hadits kudusi. Jangan sampai ada keraguan. Makanya yang perlu ditata itu ya hati kita itu, jemaah. Hati kitanya. Jelas ya, jemaah? Baiklah. Itulah yang bisa disampaikan. Mohon maaf agak lambat sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.